Paling utama ya saya kira bagaimana kita menekan budaya koruptif, budaya hedonis ya. Kesejahteraan anggota Polri dinilai banyak kalangan termasuk rendah. Brigadir Polisi Kepala misalnya mendapatkan gaji pokok sekitar 2,2 juta rupiah. Lebih rendah dibandingkan upah minimum Provinsi Jakarta yang mencapai 3,1 juta rupiah. Soal kesejahteraan anggota Polri ini akan menjadi perhatian Tito Karnavian saat menjabat sebagai Kapolri. Tunjangan kinerja, kemudian juga kesehatan ya, sekaligus juga mungkin perbaikan perumahan serta belanja operasional agar sampai ke polsek-polsek kita harapkan mereka akan bisa meningkat secara bertahap nantinya. Butuh berapa tahun untuk reformasi kultural itu, Pak? Ya kita targetkan paling kalau seandainya mungkin bisa dituntaskan 100%, kemudian asuransi atau kemudian BPJS dan belanja operasional bisa naik menjadi 40%, saya cukup optimis. Rekan-rekan semua saya kira yang masuk polisi jadi polisi yang baik ya. Soal kesejahteraan memang satu hal untuk aparat kepolisian, tetapi sebelum sampai ke sana tadi Mas Al-Araf menyinggung soal blueprint yang mestinya juga disusun oleh Kompolnas. Ya betul, memang kalau sekarang Kompolnas ini 20% banyak kerjaan, tapi 80% banyak sekali. Jadi memang kalau kita lihat apa yang tadi barusan disampaikan, keterangan pers dari Pak Komjen Tito, kesejahteraannya aja belum terpenuhi. Ini apalagi menuntut pekerjaan begitu ya, yang lain-lain. Ya, begitu kan? Istilahnya kan kalau ada kita mengharapkan satu produk, inputnya apa sih? Kayak begitulah kira-kira. Kalau ini sekarang hanya bisa menyalahkan saja kita bicara ini. Kita hanya bisa menyalahkan polisi saja. Kita tidak pernah berpikir polisi menahan demo buruhnya naikin gaji upah minimum 3,1. Polisinya masih di bawah dia, coba. Ini kesenjangannya nyata tuh di depan mata kita tuh kesenjangannya. Iya. Kayak hal-hal seperti ini kan kita harus benar-benar membuat yang namanya tadi blueprint itu harus benar-benar equal balance sekali kan, bahwa saya boleh tahu nggak Pak Ben, ini kan kita bicara gaji pokok gitu kan. Ya. Saya meyakini bahwa take home pay-nya tidak segitu gitu. Ya kalau berapa persen di atas? Tunjangan juga nggak terlalu inilah. Yang penting kan harus ada standarnya dulu yang nomor satu. Jadi bisa nggak itu misalnya kalau 1,5 di paling bawah itu bisa 2 kali lipat? Ya bisa. Sekitar itu ya. 2 kali lipat berarti 3 ya. Tapi ya tergantung daerahnya. Karena itu kan namanya kan bukan gaji pokok kan? Iya. Itu kan hanya tunjangan. Iya, tunjangan. Itu tunjangan apa saja sih yang kemudian ada di kepolisian itu? Ya semestinya sama seperti yang kalau PNS ya. Sama seperti yang lain-lain. Kalau tidak salah tuh Pak Tito mengatakan bahwa 100 hari akan kemudian mengusulkan untuk kenaikan tunjangan sampai 60%, begitukah? Iya, itu memang yang akan dinikah. Itu juga dari Pak Badrudin sudah ada ya? Betul, memang kalau kita lihat secara keseluruhan, postur anggaran kepolisian ini belum memadai. Ya. Meskipun dari total anggaran itu ya yang sekarang 70 triliun lebih itu sekarang nih kalau 2016 itu 59,9 itu belanja pegawai, artinya habis untuk gaji dan lain sebagainya, tapi itu tetap belum memadai ya dibandingkan dengan total Bayangkara kita yang lebih dari 425.000 saya kira. Perkiraan DPR itu mesti naik sampai berapa? Mesti naik, idealnya itu kan kalau dari sisi postur belanja pegawai itu 40%, kemudian kebutuhan operasional termasuk untuk tunjangan-tunjangan yang lain itu sekitar 30%, dan kemudian belanja barangnya juga harus 30%. Itu baru ideal, dan tentu kalau tidak di angka 70-an, tapi sekitar di anggarannya TNI sekarang, itu barangkali udah akan lebih ideal. Ya. Begitu, ya. Sementara TNI-nya juga harus naik lagi, karena TNI juga sangat belum ideal. Saya ingat waktu kita sering dulu bicara soal guru yang seperti ini, kasus yang seperti ini nih, soal guru tanpa tanda jasa dengan uang yang minim dan pekerjaan yang berat. Jangan-jangan kita semua polisi. Saya kok setuju ya, nggak ada alasan kita untuk tidak menyetujui beberapa
program dan Untuk kesejahteraan sikapnya ya, Pak Tito dalam hal kesejahteraan itu. Saya kira betul sekali bahwa kalau kita mau mengharapkan polisi itu profesional, basic need-nya mesti kita penuhi. Nah, tapi untuk basic need tercapai itu kan butuh waktu, kan? Dalam beberapa wawancara misalnya Pak Tito mengatakan bahwa saya nggak bisa nih hanya mengandalkan APBN saja, misalnya harus pinter-pinter, misalnya bekerja sama dengan pemerintah daerah. Betul. Nah, dengan memanfaatkan APBN daerah gitu, APBD dan seterusnya. Misalnya untuk begitu. pembangunan sesuatu Betul, lewat apa yang terjadi APBD, dengan pembangunan lahan parkir di DKI di misalnya Polda, itu dengan, DKI, ya, dengan pemerintah Polda Metro, Ahok, saya kira itu kan bagus sekali gitu. Jadi sepanjang itu tidak ada konflik of interest dan diatur dengan aturan-aturan yang tertib, saya kira itu tidak ada persoalan dan itu adalah terobosan. Tapi yang harus kita ingat juga adalah kita nggak bisa menunggu kinerja Polri itu membaik dengan menunggu basic kebutuhan basic itu berjalan, karenanya memang mesti ada program-program jangka pendek. Tadi sudah disebut ada quick win ya. Saya kira itu penting sekali karena masyarakat tuh pengen cepet apa nih gitu. Saya bayangkan kalau dia bisa maksimalkan pos pengaduan yang 911 itu di katakanlah 5 kota besar misalnya begitu, dalam waktu 6 bulan pertama orang akan lihat, berarti ini memang ada niat baik misalnya begitu, dan dengan sendirinya proses politik akan lebih mudah ketika dia bicara dengan DPR, kita bicara dengan pemerintah daerah, itu akan lebih. Tunjukkan sesuatu yang nyata dulu, yang paling cepat dulu sehingga kemudian publik bisa terlihat oleh semua orang. Ya, masyarakat. peningkatan kesejahteraan anggota Polri itu bisa dilakukan dengan cara memastikan tunjangan kinerja kalau ditarget. Tapi itu pun masih harus lewat DPR, lewat Menteri Keuangan, lewat anggaran yang juga yang kedua, masih harus ada beberapa agenda yang dalam waktu dekat harus dipastikan itu terjamin. Pertama adalah terjaminnya perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Karena tindakan-tindakan intoleransi dengan berbagai bentuk kekerasan seringkali terjadi. Nah, Kapolri baru harus memastikan bahwa tidak perlu lagi ada sampai tindakan-tindakan intoleransi terhadap kelompok minoritas ataupun terhadap siapapun ya, dengan atas nama apapun gitu. Ini suatu hal yang penting karena di Indonesia belakangan ini persoalan keamanan salah satunya adalah persoalan isu bagaimana intoleransi itu bekerja dengan masif dengan berbagai macam aksi kekerasan. Kedua, memastikan bahwa perlindungan dan jaminan terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul itu terjamin. Kenapa demikian? Karena banyak beberapa kasus, misalkan pembatasan pemutaran film, lalu kemudian diskusi. Nah, ini jadi satu hal yang harus dipastikan bahwa penegakan hukum tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang melakukan aksi-aksi sepihak dengan melakukan kekerasan. Yang kita sering sebut sebagai kelompok vigilante lah. Polisi, aparat penegak hukum nggak boleh kalah. Kapolri baru harus memastikan kita harus ada di depan untuk melindungi masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat, Pak Arsul. Ya, saya yang kira, dilihat oleh Komisi 3 ketika kemudian bicara dengan Pak Tito apa? Spektrumnya kan sangat luas kalau kita bicara perlindungan masyarakat ya, dan tentu perlu ada prioritas. Kalau teman-teman elemen masyarakat sipil tadi yang seperti yang disuarakan oleh Mas Alaraf tadi, saya lebih condong seperti Mas Sul tadi. Perlindungan kepada masyarakat itu salah satu bentuknya itu adalah quick response. Quick response terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata, walaupun itu sifatnya individual. Ya, itu tadi itu yang saya kira 911 itu kalau bisa diwujudkan di kota-kota besar dulu lah, itu akan sangat bagus. Ya. Arief tadi katakan soal bagaimana menghidupkan segera 911 ya apa ya? Ya, itulah yang akan kami dukung dan itu salah satunya masuk dalam quick win-nya Pak Tito. Ya, nomor 8 tuh crash program pelayanan masyarakat. Itu saya kira itu harus menjadi prioritas. Itu tidak perlu menunggu apapun, itu bisa dikerjakan segera ya. Betul, artinya, ya. Betul. Itu yang saya kira, apalagi sekarang itu dengan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, itu akan sangat memungkinkan untuk dilakukan termasuk di daerah-daerah yang pedalaman. Ya, quick response bisa quick beneran, bisa cepat. Tetapi kemudian bagaimana polisi meresponnya dengan cara yang benar, Pak Ben? Maksudnya sistem dan bagaimana mereka kemudian melayani masyarakat dengan cara yang lebih manusiawi, lebih benar. Karena banyak orang sekarang mau ke tempat polisi juga takut. Ya, betul. Jadi makanya tadi di dalam menyiapkan satu blueprint tidak bisa parsial. Satu induk kan, karena tujuannya kan jelas, harus komprehensif. Kayak seperti yang tadi quick response, ya memang kayak 911 ya istilahnya. 911 itu ada maksimumnya 5 menit, mungkin 10 menit paling lama. Itu harus ada. Jadi tidak harus tanya lagi kan, misalnya
ibu di mana lokasi? Begitu Anda telepon udah kelihatan, ibu ada di mana kan? Nah, polsek terdekat di mana? Makanya ada catatan pula dari Komisi 3 mengenai pemberdayaan polsek-polsek. Jadi sekarang lebih diutamakan di ujungnya kan di polsek-polsek. Win sama quick response itu harus diikuti dengan peningkatan 2 level. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas peralatan. Nggak mungkin quick wins dan quick response dilakukan. Misalkan kalau untuk penanganan aksi huru-hara misalkan, hanya di level Polda yang memiliki water cannon. Sementara problem ada di Polres-Polres. Sehingga ketika terjadi kasus-kasus kekerasan atau konflik di kabupaten, mereka harus mobilisasi misalkan dari Polda yang jauh sampai ke level Polres. Dan itu lama. Ini yang kemudian menimbulkan kendala-kendala problem, misalkan dalam peristiwa kasus Cikesik salah satunya. Harusnya misalnya Komisi 3 memastikan karena water cannon itu sebagai instrumen lunak untuk mengatasi kalau terjadi kerusuhan atau aksi massa, dia harus memiliki sampai ke level Polres, jangan hanya Polda. Polres harus memiliki itu minimal 1. Itu harus dibeli pakai uang juga. Iya, dan saya rasa ada itu duitnya. Kita break dulu, kami akan kembali untuk Anda selepas pariwara.